Karena memang kalau nggak didanai tadi ya publik, ya partai dari mana duitnya? Jadi kayak berapa partai yang nggak sampai 4% kemarin, itu berarti ya nggak dapet, nggak sama sekali gitu. Jadi semuanya diambil yang partai parlementer. Ngitungnya sih sesimpel, misalnya kemarin apa ya, PKB dapat sekitar 17 juta suara. Ya dikali aja 1000 kali 1000 17 miliar. 17 M. Cukup nggak? Halo sahabat Bongkar Data, jumpa kembali di Bongkar Data. Dan kali ini kita akan membahas tema yang baru belakangan inilah sudah mulai mencuat lagi, yakni dana bantuan politik atau Banpol. Mungkin masyarakat juga, saya sendiri juga bingung nih. Pencairannya itu mekanismenya tuh bagaimana, besarannya berapa? Nah ini bisa tolong dibahas dikit dulu nggak di awal? Jadi kalau misalnya secara umum ya, Banpol itu kan dana dari pemerintah, atau kalau dalam konteks agak politik seriusnya ya, dana publik lah ya, dari pajak tuh yang dipotong dari kita nih tiap bulannya itu dialirin tuh ke partai politik. Nah, tujuannya tuh positif ya, maksudnya ini bukan suatu yang jelek per se, dalam artian di banyak negara lain, nanti kita bisa bahas juga, itu dana ini emang ada gitu, dan tujuannya untuk menyokong fungsi partai. Fungsi partai itu kan ada fungsi, ada pendidikan politik di situ, ada fungsi untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan lain-lain lah. Karena memang kalau nggak didanai tadi ya publik, ya partai dari mana duitnya? Salah satunya ya. Jadi ini bisa mendukung fungsi partai sebagai institusi yang penting dalam demokrasi, dan pada akhirnya juga bisa bikin demokrasi itu makin sehat sebetulnya. Cuman tadi ya soal mekanisme ini pencairannya gimana, akuntabilitasnya gimana, segala macam, itu yang memang jadi hal yang perlu untuk didiskusikan lebih lanjut gitu. Kalau secara nominal sih sebenarnya sekarang itu di Undang-Undang Nomor 83 tahun 2012 itu nggak terlalu besar, sekitar 1000 kalau nggak salah, 1000 per di DPR RI ya, 1000 per suara. 1000. Untuk provinsi 1.200 dan kabupaten kota 1.500. Ya, betul. Gitu tuh. Per suara. Per suara. Yang didapatkan di pemilu. Dan itu cuman yang dia itu tembus parliamentary threshold. Jadi kalau yang di bawah 5%, 4% kemarin tuh berarti kan nggak... Itu nggak dapat Banpol? Nggak dapat. Jadi kayak berapa partai yang nggak sampai 4% kemarin, itu berarti ya nggak dapat, nggak sama sekali gitu. Jadi semuanya diambil yang partai parlementer. Nah, kalau untuk pencairannya jujur saya nggak tahu tanggal berapa ya. Kalau kita kan gajian tanggal 25 nih. Nah, kalau parpol nggak ngerti nih. Tapi yang jelas dana itu pasti dikasih setelah pemilu kan. Karena kan dihitungnya berdasarkan dengan jumlah pemilihan. Ngitungnya sih sesimpel, misalnya kemarin PKB dapat sekitar 17 juta suara. Ya dikali aja 1000 kali 1000 17 miliar. 17 M. Cukup nggak? Ya. Ini per tahun kan dana Banpol? Ya. 17 M untuk 1 tahun kegiatan partai. Kalau tadi bilangnya ada pendidikan politik, mungkin untuk apa ini termasuk perekrutan kader? Jadi gini, kalau di peraturan perundangan itu tuh, setahu saya ya, itu tuh nggak harus. Jadi peruntukannya itu nggak yang spesifik, misalnya harus buat ABCDE. Tapi yang jelas untuk mendukung fungsi partai. Untuk operasional sekret gitu misalnya, untuk pendidikan politik termasuk gitu. Tapi itu operasional aja juga diperbolehkan. Diperbolehkan. Yang penting untuk running untuk ini partai biar bisa jalan setahun begitu. Betul. Tapi kan itu untuk konteks elektoral di Indonesia agak sulit untuk dibayangkan ya, karena ya bagaimanapun juga itu partai itu ngurusin se-Indonesia Raya nih, ya kan, dari Aceh sampai Papua begitu kan ya. Dan dari segi geografis, jumlah konstituen yang harus di-maintain segala macam, agaknya cukup berat gitu untuk ya tadi hanya bergantung kepada duit Banpol. Dari partai itu sendiri. Dari partai itu sendiri. Makanya kan gini, oke lah ada usulan untuk dinaikin. Jumlahnya kemarin usulannya itu macam-macam. Ada yang bilang, misalnya nggak nyebut nama lah ya, tapi ada selentingan 10.000 gitu misalnya. Ada selentingan berapa? Tapi terakhir itu sekitar 3.000 kalau nggak salah. Sekitar 3.000. Ada salah satu anggota 3.000 DPR per RI, suara.
Untuk tingkat DPR RI. Untuk tingkat DPR RI. Yang tadinya 1.000. Yang tadi 1.000, artinya kan naik 300%, Ya. atau 3 kali lipat. Kalau dikomparasi sebenarnya angka 3.000 ini dibilang besar banget, enggak juga ya. Karena di beberapa negara lain itu minimal mungkin 5.000. Di Filipina tuh itu kalau nggak salah sekitar 5.000-an lah, 10-an mata uang sana dikonversi itu kan sekitar 500 perak, dia dapat 10 per suara gitu. Jadi sekitar 5.000 lah satu suaranya, rupiah, 5.000 rupiah. Di konteks negara yang kurang lebih agak nggak terlalu jauh lah sama Indonesia. Nah sebenarnya kalau untuk Indonesia sendiri itu sebenarnya ini dananya emang kekecilan? Bisa dibilang kecil? Bisa dibilang kecil. Oh, nah makanya gini. Bukan standar begitulah ya? Ya kalau misalnya itu mau dinaikin itu jadi tidak, sebenarnya bukan berlebihan juga gitu. Nggak berlebihan. Karena memang ya relatif kecil. Cuman gini, pertama momentum efisiensi anggaran. Ini kan pas banget nih, kok nggak nanti dulu lah nunggu anggarannya agak longgar secara fiskal misalnya. Kemudian yang kedua, performa dari parpol sendiri itu gimana? Apakah masyarakat tuh deket? Apakah masyarakat itu bisa percaya sama parpol? Itu kan juga mempengaruhi respons publik terhadap ya ini barang tambahan nominal banpol ini. Gitu. Nah, sementara sebenarnya kan kalau di artikel Kompas ID yang terbit hari Senin kemarin bahas sebenarnya akhirnya kenaikan dana bantuan politik ini dinaikkan oleh masing-masing di sejumlah daerah gitu. Misalnya di Kota Semarang itu yang semula di 2019 harga 3.000 per suara itu jadi 5.000 per suara. Dan selanjutnya misalnya di Kabupaten Sleman dari naik akhirnya ke 4.900, makin gede tuh. Dan paling tinggi memang di Kaltara, Tanah Tidung. Ya ini bisa sampai mencapai 60.000 per suara. Itu malah justru serius. Agak kaget juga saya. Ini jauh banget. Itu. Nah, jadi sebenarnya kan juga nggak kompak ini. Iya sih ya. Ada akhirnya karena tidak ada regulasi yang dari pemerintah pusat untuk menaikkan dana banpol sahnya sekian begitu. Nah, akhirnya kenaikan ini dibantu oleh masing-masing pemerintah daerah. Jatuhnya begitu. Nah, ini kan ya muncul spekulasi lah dari publik. Pasti sih. Kalau survei gimana nih? Jadi gini, intinya kemarin itu soal banpol yang rame diperbincangkan lah ya, terutama di sejumlah kalangan pengamat politik segala macam, itu soal besarannya. Misalnya, segini X itu terlalu besar, X terlalu kecil, apa segala macam. Padahal sebetulnya ini terkonfirmasi juga dari hasil jejak pendapat Litbang Kompas ya, kemarin bulan lalu ya. Itu soal banpol ini, sebenarnya gini, persoalannya adalah masyarakat itu tidak terlalu setuju lah dengan ide untuk menaikkan banpol. 80 sekian persen nggak setuju. 80 sekian persen. Penyebabnya? Penyebabnya adalah begini, yang pertama, masyarakat itu masih melihat bahwa banpol ini penggunaannya itu belum transparan. Nah itu kemudian membuat banyak kekhawatiran ya, kekhawatiran akan misalnya ini diselewengkan nantinya, kemudian kinerja parpol itu juga masih relatif belum dinilai positif nih. Ini juga sejalan sama hasil longitudinal, artinya kita ngelihat survei Litbang dari 2021 sampai 2024 itu rentang citra positif parpol di mata publik itu cuma sekitar 50 sampai 60-an persen. Jadi artinya hampir separuh itu dia konsisten ngelihat parpol tuh jelek. Citranya emang udah kena stigma. Betul. Parpol tuh buruk. Betul. Lebih ke soal apa karena kasus-kasus kadernya atau memang udah nggak trust begitu, udah nggak percaya sama. Kalau soal itu mungkin ini ya panjang ya, ini butuh satu video lagi 3 SKS lagi nih kalau untuk menjelaskan kenapa misalnya trust soal trust itu tuh bisa ini. Tapi intinya itu tuh problem, itu tuh sesuatu yang kita tangkap secara konsisten. Nggak cuma sekali survei kan, itu ada 9-10 kali survei selama itu kita ukur, ternyata memang begitu tuh. Jadi pertama ada sentimen yang mungkin memang relatif perlu diperbaiki lah di tingkat
grassroots ya terhadap parpol. Yang kedua adalah soal mekanisme akuntabilitas. Ini udah orang tuh mungkin udah punya stereotip atau sentimen tertentu nih sama parpol. Kemudian dinaikin anggarannya yang penggunaannya selama ini dirasakan masyarakat itu tidak transparan. Kan memang kalau misalnya kita mau invest nih ke sebuah perusahaan gitu ya, terus kita pengen cari tahu, kita kan bisa ngelihat prospektusnya gimana, apa segala macem gitu kan. Kita lihat laporan tahunannya, ini labanya naik enggak, segala macam. Parpol kan sebenarnya punya tanggung jawab itu untuk menyampaikan laporan tahunan soal anggaran segala macam. Nah ini tuh kan nggak ada, kita nggak bisa ngelihat, oh nih misalnya partai Gerindra, PDIP, Golkar, PKB misalnya. Itu seperti apa, Demokrat, PAN, itu seperti apa laporan tahunannya segala macam. Itu kan nggak transparan kan. Nah, sebenarnya emang ada kewajiban nggak sih untuk parpol untuk merilis dana kegiatan mereka atau mungkin laporan keuangan begitu, tahunan atau semester begitu? Kalau di undang-undangnya itu, terutama yang undang-undang Banpol itu cuman diperiksa aja, jadi dilaporkan, diperiksa oleh BPK kalau salah. Periksa BPK, berarti kan ya dari itu proses berjalan internal aja begitu kan? Iya. Nggak ada kewajiban untuk publikasi? Nggak ada. Nah itu yang kemudian perlu didorong kan soal akuntabilitas ini. Oke misalnya kalian-kalian ini pengen ditambahin duitnya, tapi ya harus tunjukin dulu dong bahwa kalian tuh duitnya tuh beneran dipakai buat pendidikan politik, buat masyarakat. Kalaupun buat operasional partai itu ya dipakai dengan clear gitu. Karena kalau menurut Transparency International Indonesia, ini kalau misalnya nggak ada mekanisme akuntabilitas yang clear, penambahan dana Banpol itu justru bisa melanggengkan, ya bahasa mereka adalah apa ya, kekuatan elit politik gitu, yang ya akhirnya resource politik dan resource uang yang dari situ ya dikonsolidasi oleh mereka-mereka aja kan. Ya akhirnya elit ataupun pengusaha atau yang punya modal lebih banyak secara finansial itu yang bisa ngasih modal bensin ke partai lebih banyak, ya porsinya bahkan melebihi Banpol ataupun dari sumbangan kadernya, dan akhirnya bisa dibilang punya kontrol begitu ya. Ya bisa mempengaruhi posisi politik gitu misalnya. Nah, selama ini jalannya gitu nggak? Nah, wah, makanya ada urgensi untuk naikin dana Banpol itu. Ya di satu sisi mungkin ya, tapi di sisi lain tuh gini, kita tuh juga harus adil sama partai politik. Ini bukannya saya mau belain gimana ya, tapi kalau secara teori, ibaratnya ya, parpol itu kan institusi yang penting nih buat demokrasi. Bagaimanapun juga aspirasi yang bentuknya itu formal, ya kita lewat parpol. Kalau kita mau secara legal nih jadi presiden, ya harus lewat parpol. Nah, kalau mau jadi anggota DPR harus lewat parpol gitu segala macam ya. Nah, jadi parpol itu sebenarnya institusi yang harus dikuatkan. Harus dikuatkan. Itu lembaga yang sangat penting untuk demokrasi secara umum gitu. Nah, jadi persoalannya itu jangan sampai parpol ini mau nggak mau dia harus tadi quote unquote ya, misalnya harus ngemis atau harus ini ke oligark gitu misalnya, sehingga keputusan politiknya sangat dipengaruhi. Itu kan yang rugi sebenarnya kita juga kan. Tapi nah itu juga yang kemudian tertangkap di survei kita. Justru saya juga nanya kalau masyarakat tuh setuju nggak sih kalau parpol itu dia dibolehin bisnis, mengelola usaha mereka sendiri sehingga uangnya itu dari situ misalnya. Itu nggak setuju 60% lebih. Lah terus dapat dari mana? Artinya kan gini, ruang pendanaan untuk parpol itu tuh sebenarnya cukup sempit. Dari negara masyarakat nggak setuju, mungkin masyarakat mikirnya ya itu kan duit gua tuh, pajak gua tuh misalnya gitu. Nggak rela misalnya gitu. Kemudian untuk berusaha sendiri juga nggak boleh. Nah, kalau dirunut, makanya sebelum ngomongin ini tuh besarannya tuh berapa, kemudian nanti mekanisme transfernya gimana. Karena mekanisme pencairan ini kan macam-macam. Kalau misalnya mau studi banding nih, kayak studi tour ke negara-negara lain kita, itu ada macam-macam. Di Prancis tuh modelnya reimburse. Jadi misalnya reimburse. Jadi aktivitasnya apapun diakui selama setahun, berapapun begitu terus langsung reimburse aja gitu. Tapi dia ada cap-nya ya, 1,4 sekian euro per suara gitu. Cuman ya udah pokoknya ini aja ad cost di reimburse kayak kita inilah. Ya, DLK gitu. Jadi di reimburse. Bukan itu sama aja kalau misalnya dikasih dana 1.000 per suara begitu, misalnya dapat 20 M.
Tapi kan itu dia nggak reimburse. Kalau di Indonesia tuh dia lamsam gitu dia modelnya. Iya, langsung. Jadi langsung cash dapat segini gitu. Dikonversi dapat misalnya PDI itu 27 juta suara dapat 27 miliar, PKB 17 juta 17 miliar gitu aja. Jadi nggak ada yang kalau di Prancis itu dia harus ada ininya, bon-bonnya kayak gitu-gitulah, kayak kita mau reimburse ke kantor gitu misalnya. Itu ya salah satu mekanisme dari Nah, mekanismenya gimana segala pemerintah. macam. Nah, cuma sebelum ngomongin jauh ke situ sebetulnya itu adalah proses yaitu akuntabilitas, gimana Akuntabilitas. masyarakat itu bisa yakin bahwa duit ini ditambahin itu buat mereka juga loh, bukan buat masyarakat juga loh, bukan cuma buat kepentingan elit politik gitu. Ya, tapi ya, akhirnya kalau misalnya kita ngomong soal trust issue masyarakat ke parpol, lagi-lagi kan seperti yang sudah dibahas, semua persoalan negara ini salah satu yang terbesar itu soal korupsi. Nah, ini kan memang sudah masuk apa ya, paradigmanya itu ya buat apa parpol diberikan tambahan dana dari anggaran lagi di situasi yang ekonomi sedang begini. Ya betul. Dan ujung-ujungnya korupsi tetap ada, dan itu ya anggota-anggota parpol juga sebenarnya yang melakukan. Ya Gitu kan. banyak Itu juga, cara pikir betul. mungkin Ya begitu, makanya tadi ya ini tuh soal integritas gitu loh. Bisa nggak nih orang-orang parpol nih, anggota-anggota, pemimpin-pemimpin parpol itu menunjukkan kalau mereka itu berintegritas gitu loh. Mereka tuh nggak korupsi, sehingga agenda-agenda parpol termasuk soal nambahin dana banpol dan agenda-agenda lainnya, termasuk misalnya ini kan sebenarnya kalau kita melihat agenda banpol dalam konteks yang lebih luas itu mungkin bisa masuk ke dalam agenda untuk membangun undang-undang terkait dengan politik di Indonesia. Ini kan PR masih ada banyak nih ya, di samping banpol tuh ada undang-undang pemilu yang udah dikejar-kejar MK karena udah diputuskan kan, dan mau masuk ke tahapan pemilu 2029. Kemudian UU Parpol sendiri itu kan udah berapa tahun tuh nggak direvisi-revisi segala macam. Nah, maksud saya poinnya adalah sebelum itu semua itu dibahas, sebelum parpol dan anggota DPR RI yang sebagian besar dari parpol itu, kalau DPR semua dari parpol nih ya, MPR lah yang ada DPD-nya. Cuman poinnya adalah sebelum semua itu dibahas, biar masyarakat gak resisten, itu tuh harus ada langkah-langkah yang clear gitu untuk nunjukin bahwa mereka tuh berintegritas, ada mekanisme akuntabilitas yang clear. Jadi bisa goal. Kalau enggak, resistensinya bakal cukup besar ya. Misalnya dari banpol ini aja hampir semua ibaratnya rata kanan, nolak semua gitu. Pada akhirnya sebenarnya untuk menaikkan dana banpol atau anggaran dan akhirnya mengembalikan demokrasi dengan fungsi kepartaian tadi, entah pendidikan politik, entah juga menjalankan tadi program-program partai, itu dana bantuan politik dari pemerintah itu boleh-boleh aja dinaikin. Cuman pertama-tama yang harus dibangun adalah soal akuntabilitas dan mengembalikan kepercayaan publik. Kira-kira gitu lah ya. Dan mungkin inilah ya, kayak cara-cara kreatif untuk banpol itu kan bisa macam-macam ya. Maksudnya tadi yang seperti saya bilang, nggak harus duit gitu misalnya. India tuh dia ngasih bantuan misalnya akses ke media. Jadi kalau misalnya mau sosialisasi kampanye, pendidikan politik, via siaran publik itu gratis. Kalau misalnya ada deal sama yang swasta gitu, misalnya difasilitasi sama pemerintah. Jadi parpol tuh udah tinggal masuk terus ngisi laporannya aja. Maksudnya bikin laporan gitu. Ini kita bikin acara ini segala macam. Nah itu kan bentuk-bentuk apa ya, insentif, tapi dia tidak melulu soal cash kan. Tapi bisa misalnya akses segala macam. Nah kayak gitu-gitu yang juga mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Oke, soal akses contoh media tadi. Contoh media. Tapi kalau di Indo kan ya ada parpol yang punya media. Ya, itu salah satu ini aja lah ya. Apa Ya, namanya? Alternatif. Misalnya contoh bisa loh ada cara apa namanya? Memberikan insentif kepada parpol di luar ngasih cash. Kalau misalnya takut misalnya cash itu diselewengkan, atau mungkin dikasih hukuman yang ekstrim, bukan ekstrim lah ya, tapi keras banget gitu. Misalnya kayak di Brazil, kalau misalnya ketahuan nilep di ganjarnya tuh suruh balikin yang ditilep 5 kali lipat, 10 kali lipat kayak gitu. Ada mekanisme pidana, ya, hukuman pidana, dan tadi dendanya sampai segitunya gitu. Nilep 5 miliar, 500%-nya berarti kan 25 miliar begitu kan balikin. Ya kan kerasa kan. Terus habis didenda di penjara lagi.
Nah kayak gitu-gitu kan bikin ada semacam constraint lah bagi si orang-orang parpol ini untuk tidak menyelewengkan dana banpol. Pada akhirnya tadi ada wacana menaikkan dana banpol atau menambah dari 1.000 di tingkat DPR menjadi sekian saja, itu juga memang masih menjadi sebuah diskusi panjang, dan apakah ini patut naik atau tidak itu juga masih menjadi isu atau wacana yang terus bergulir. Namun yang lebih penting itu adalah soal akuntabilitas dari partai politik untuk bisa bertanggungjawabnya kan kepada publik. Ya, sekian episode untuk Bongkar Data hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.